Ya banyak dosa. Nah, ya dosa ini sebab terbesar yang menjadikan hati seseorang itu keras. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Tidaklah, sesungguhnya hati mereka telah tertutup. Ran itu tertutup. Tertutup hati mereka dengan apa yang mereka kerjakan dari dosa-dosa. Nah, makanya ayat ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hadis. Kata Nabi Muhammad SAW, "Innal mu'min idza aznaba kanat naktatun sauda fi qalbih." Seorang mukmin itu kalau dia berbuat dosa ada titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau misalnya dia bertaubat, dia lepaskan dirinya dari dosa dan dia beristighfar, bersih lagi hatinya. Suqila qalbuh, hatinya bersih. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia tambah dosanya, ditambah lagi titik hitamnya. Fadzalika ran, maka titik hitam ini ran yang tadi difirmankan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim. Ran. Maka titik hitam ini ran yang Allah firmankan di dalam kitabnya itu. Jadi sampai dosa-dosa ini menutupi hatinya. Dan hatinya kalau sudah tertutup dengan dosa, tidak memiliki basirah, pandangan hati. Jadi kalau misalnya orang punya hati yang bersih, dia bisa memandang dengan hatinya. Ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat dan yang lainnya. Cuman karena hatinya sudah tertutup, maka mata hatinya juga tertutup. Nggak bisa lagi dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, makanya banyaknya dosa mengurangi taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tertutup hatinya dengan maksiat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inna lil ma'siyati qaswatan lil qalb wa wahnan fil badan wa sawadan fil wajh wa diqan fi rizq wa bughdatan fi qulubil khalq." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksiat itu membuat wajah seseorang gelap. Membuat wajah seseorang gelap. Membuat hatinya keras. Membuat badannya lemah. Fisiknya lemah. Membuat rizkinya sempit dan memasukkan kebencian di dalam hati manusia. Lihat, nggak ada faedahnya maksiat, subhanallah. Ibnu Abbas menyebutkan 5 dampak dari maksiat. Wajah yang hitam, hati yang keras, badan yang lemah, kesempitan rizki, dan kebencian di dalam hati manusia. Sampai orang kalau banyak berbuat maksiat dijuluki oleh manusia sampah masyarakat. Buah dari kemaksiatan dia, kebejatan dia. Yaitu dampak dari dosa dan maksiat. Membuat hati itu keras. Ya subhanallah, kemarin kita bahas maksiat ini bukan berarti orang setelah berbuat maksiat dia tidak bisa berbuat kebaikan. Karena manusia ini hidup di atas muka bumi, jatuh bangun. Setiap dia jatuh dari ke lubang maksiat, dia harus bangkit bertaubat kepada Allah. Terus seperti itu sampai kapan? Sampai dia wafat. Maka taubat ini kewajiban seumur hidup sampai dia wafat. Dan subhanallah, ciri penghuni surga itu disebutkan oleh Allah Awwab. Kemarin kita bahas itu dalam surat Qaf. Allah di dalam surat Qaf menjelaskan ciri penghuni surga. Di antara cirinya Awwab. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ya. Ini yang sebagaimana yang dijanjikan kepada kalian, maksudnya surga kepada setiap hamba yang awwab. Awwab itu raja'an ilallah. Awwab itu senang kembali kepada Allah dan terus kembali kepada Allah. Sa'id Ibnul Musayyib menafsirkan maksud dari awwab, yuznib summa yatub, yuznib summa yatub. Artinya awwab ini dia berbuat dosa kemudian tobat, berbuat dosa kemudian tobat. Jadi penghuni surga itu bukan yang tidak pernah berbuat dosa,
Tapi dia berbuat dosa kemudian dan terus seperti itu sampai dia wafat. Makanya di antara penghuni surga awwab, selalu kembali kepada Allah. Kalau dia lalai, ingat Allah kembali taat. Kalau dia lupa, ingat Allah kembali berzikir. Kalau dia berbuat dosa, ingat Allah langsung bertobat dan terus seperti itu. Itu penghuni surga. Maka kalau misalnya ada orang, dia setiap berbuat dosa, bertobat, itu sifatnya penghuni surga. Awwab. Senang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di sini bahayanya dosa agar seseorang itu menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, ra'aitu dzunub tumitul qulub wa yurithuka dzulla idmanuha. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati dan mewariskan kepada kamu penghinaan kalau kamu terus berbuat dosa. Ya kadang seseorang menjadi dzul, menjadi hina dengan dosa dan maksiat. Sampai dia dihinakan, tidak dihargai walaupun dengan anak kecil. Jatuh martabat dan kewibawaannya karena dosa yang dia lakukan. Ya. Sebagian salaf berkata, tidaklah aku berbuat dosa di malam hari kecuali aku melihat penghinaannya di pagi hari. Artinya dia berbuat dosa di malam hari, di siang hari dia mendapatkan kehinaan. Ya, karena dampak dosanya. Wa tarkudz dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu kehidupan bagi hati. Wa khairu li nafsika isyanuha, dan yang paling terbaik buat dirimu menjaga diri dari perbuatan dosa. Makanya kita banyak berdoa, minta sama Allah untuk dikasih kekuatan mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan. Sebagaimana doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Dan juga doa Allah mahabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin.